Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, jumpa lagi bersama kami, yaitu kelompok 2. Kami kali ini akan melaksanakan praktikum IPA, yaitu mengenai GLB dan GLBB. Anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Faiz Ilmutahin, terus ada Pak Arif, Bu Nisa, Bu Deni, dan Bu Susi. Gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau biasa disingkat GLBB. Tujuan percobaan sudah jelas untuk kali ini. Kita melaksanakan percobaan untuk mengetahui gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Alat apa saja dan bahan yang sudah kita siapkan? Yang pertama ada katrol gantung tunggal, yang kedua ada stopwatch, yang ketiga ada penggaris, dan selanjutnya beban gantung 100 gram sebanyak 2 buah. Setelah itu ada statif dan klem, benang kasur, plastisin atau malem, dan beban tambahan. Pengertian gerak tersendiri, apa itu yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perubahan kedudukan atau tempat suatu benda terhadap titik acuan atau titik asal tertentu. Jadi, bila suatu benda kedudukannya berubah setiap saat terhadap suatu titik, maka benda dikatakan sedang bergerak. Nah, apa itu yang dimaksud dengan GLB atau gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah suatu benda yang bergerak dengan laju tetap pada lintasan yang lurus. Apa saja syarat yang harus dipenuhi agar benda bergerak lurus beraturan? Yang pertama, syaratnya adalah arah gerak benda tetap sehingga lintasannya lurus. Yang kedua, kelajuan benda selalu tetap tidak berubah. Selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. GLBB adalah suatu gerak lurus yang memiliki kecepatan selalu berubah di setiap saat. Dan perubahan kecepatan tersebut di setiap saat selalu sama, tetap atau konstan. Sebagai contoh, pada saat bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal, kecepatannya semakin lama semakin berkurang karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Kali ini ada sebuah prosedur yang bisa kita lakukan untuk mengetahui percobaan GLB atau gerak lurus beraturan. Yang pertama, kami sudah pasti akan merakit alat dan bahan. Setelah itu, supaya beban tambahan tertinggal di ring pembatas bila M1 turun dan M2 naik. Setelah itu, kami menandai ketinggian beban tambahan mula-mula sama tinggi dengan titik A. Setelah itu kita melakukan pengukuran panjang antara B dan C. Setelah itu kita membiarkan sistem bergerak M ditambah M1 turun dan M2 naik. Dan pastinya setelah itu kita catat waktu yang diperlukan M1 untuk bergerak dari B ke C. Nah, untuk percobaan kali ini kita mengulang sebanyak 5 kali dengan jarak B, C yang berbeda-beda. Atau tinggi A tetap, B tetap, C berubah. Dan yang terakhir, kita bisa mencatat datanya. Sedangkan prosedur percobaan GLBB. Di sini sudah jelas ya. Yang pertama kita menyusun alatnya. Setelah itu kita menentukan dan mengukur jarak A, B, dan BC. Dan pastinya diusahakan A
lebih besar daripada C, BC ya. Selanjutnya, biarkan sistem bergerak atau M1 dan M turun dan M2 naik. Sekali lagi ya, biarkan sistem bergerak, M1 dan M itu turun dan M2 naik. Setelah itu diusahakan agar beban tambahan M tertinggal di ring pembatas B. Setelah itu kita ukur waktu yang dibutuhkan M1 ditambah M dari A ke B, TAB ya, dan M1 untuk bergerak dari B ke C, TBC. Dan yang terakhir yaitu melakukan percobaan. Kita di sini mengulang sebanyak 5 kali dengan jarak AB atau dengan titik A tetap, C tetap, B berubah, dan yang terakhir kita bisa mencatat datanya. Nah, di sini kita bisa melihat pengamatan dari gerak lurus beraturan. Pada tabel tersebut kita bisa melihat jarak BC ya, jarak BC yang pertama 0,10 itu dengan waktu 0,2 sekon. Terus yang kedua dengan jarak 0,14 waktu 0,28. Jarak yang ketiga 0,18 yaitu waktunya 0,36. Yang keempat ada jarak 0,22 dengan waktu 0,44. Dan yang terakhir ada jarak 0,26 dan waktunya yaitu 0,52. Nah, di sini pembahasan dari GLB dari kelima percobaan yang sudah kita lakukan, maka dapat dilihat bahwa kecepatan yang diperoleh memiliki nilai yang sama, yaitu 0,5 meter per sekon. Hal tersebut membuktikan bahwa gerak lurus beraturan merupakan gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya tetap. Atau untuk setiap selang waktu yang sama, benda menempuh jarak yang sama. Selain itu, terlihat bahwa semakin besar jaraknya, maka semakin besar waktu yang diperlukan. Kemudian, dapat dilihat bahwa grafik hubungan antara jarak sebagai fungsi waktu pada percobaan GLB merupakan grafik linier. Sedangkan pembahasan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, dapat kita lihat bahwa kecepatan yang diperoleh memiliki nilai yang berbeda. Tetapi masing-masing percobaan memiliki nilai percepatan yang sama atau tetap, yaitu 1 meter per sekon. Hal ini membuktikan bahwa gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah suatu gerak lurus yang memiliki kecepatan selalu berubah di setiap saat dan mempunyai percepatan tetap. Grafik hubungan antara jarak sebagai fungsi waktu pada percobaan GLBB berbentuk kurva. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, maka dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya selalu berubah secara tetap beraturan, serta mempunyai kecepatan tetap. Itulah teman-teman yang dapat kita laksanakan percobaan. Maka
Dalam materi kali ini, GLB dan GLBB sudah berhasil kita laksanakan. Sampai jumpa di percobaan yang lain. Sekian, semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang berkah. Terima kasih teman-temanku semua, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.